Ini tentang pengalamanku dengannya, dengan seseorang yang mementingkan segi membangkitkan semangat dan solidaritas bangsa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya, apa yang sebenarnya kita cita-citakan bersama, yakni kemerdekaan bagi bangsa kita. Di balik itu, ia pun adalah seorang yang penuh romantika. Aku mengikutinya, melayaninya, mengemongnya, berusaha keras menyenangkannya, meluluhkan keinginan-keinginannya. Namun, pada suatu saat, setelah aku menghantarkannya sampai di gerbang apa yang dicita-citakannya, berpisahlah kami. Karena aku berpegang pada sesuatu yang berbenturan dengan keinginannya. Ia pun melanjutkan perjuangannya seperti yang tetap aku doakan. Aku tidak pernah berhenti mendoakannya. Inggit Garnasih adalah istri kedua Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Bandung pada 17 Februari 1888. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javafem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan surat keterangan kawin nomor 1138 tertanggal 24 Maret 1923 bermaterai 15 sen dan berbahasa Sunda. Inggit dan Soekarno bercerai di Pegangsaan Timur nomor 56 yang disaksikan oleh Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Sekalipun bercerai tahun 1942 dan Inggit tetap menyimpan rasa terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit Soekarno ditulis menjadi sebuah kisah roman yang disusun Ramadan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. Beliau meninggal di Bandung pada 13 April 1984. 2 bulan sebelum beliau meninggal, Fatmawati mengunjunginya atas bantuan Ali Sadikin. Semua ini diawali dari seorang remaja yang menjadi kembang desa kampungnya. Banyak lelaki yang berupaya mendekati untuk sekedar bisa mencuri perhatiannya. Hingga akhirnya ia dinikahkan dengan seorang patih bernama Nata Atmajaya. Saat Inggit menikah, dia baru berusia 12 tahun. Lalu pernikahan itu kandas di tengah jalan. Hingga ia menikah lagi dengan seorang pengusaha bernama Haji Sanusi. Inggit dulunya adalah seorang ibu kos, dan Soekarno dulunya adalah mahasiswa yang dilanda kesulitan. Kala itu Soekarno tak punya biaya yang cukup. Inggit berjuang dengan berjualan jamu untuk membiayai kuliah Soekarno hingga menyandang gelar insinyur. Di rumah itulah kali pertama Bung Karno bertemu dengan Inggit. Perlahan-lahan Bung Karno dan Inggit semakin dekat. Cinta pun tumbuh di antara keduanya. Hingga akhirnya Haji Sanusi menciduk Inggit dan Soekarno sedang berduaan di kamar. Pada akhirnya Soekarno menikahi Inggit setelah ia bercerai dengan suaminya. Setelah Inggit menikah dengan Soekarno, mereka tidak dikaruniai anak. Mereka kemudian mengangkat Ratna Juwami, putri dari kakak kandung Inggit, sebagai anaknya. Inggit setia mendampingi Soekarno dalam masa sulit, termasuk saat Soekarno menyelesaikan sekolahnya, memulai aktivitas politik, dipenjara, hingga mencari dana untuk Soekarno. Saking setianya, ia mendampingi Soekarno hingga tempat pengasingannya.
Setelah 20 tahun menikah dengan Soekarno, mereka bercerai. Meski suaminya bolak-balik masuk penjara, Inggit tetap setia pada Soekarno dan rutin mengunjungi suaminya di penjara. Dalam pertemuannya tersebut, jika Soekarno ingin menyampaikan pesan kepada aktivis pergerakan di luar penjara, maka ia akan menitipkannya pada Inggit. Pesan-pesan Soekarno tersebut kemudian Inggit selipkan di dalam lintingan rokok buatannya. Rokok-rokok tersebut kemudian diberi tanda dengan ikatan benang berwarna merah dan hanya dijual kepada aktivis pergerakan. Pada tahun 1929, Soekarno dijebloskan ke dalam sel kecil di penjara Bancai, Bandung. Selama di penjara ini, segala aktivitasnya begitu dibatasi. Dalam sel kecil itulah Soekarno membuat sebuah pledoi yang akan dibacakannya di hadapan Pengadilan Hindia Belanda di Bandung. Dalam pembuatan pledoi tersebut, Inggitlah yang kemudian membantu Soekarno mendapatkan pasokan buku-buku yang memperkuat pledoinya. Inggit rela berpuasa tidak makan nasi selama 3 hari, sampai perutnya benar-benar kurus, agar buku-buku yang ia sembunyikannya di balik bajunya tidak dicurigai oleh penjaga penjara. Hasil dari usaha tersebut, Soekarno dapat membuat sebuah pledoi yang terkenal dan berjudul Indonesia Menggugat. Di Jakarta, Inggit dan Soekarno tinggal di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sebuah tempat yang nantinya menjadi tempat peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun saat proklamasi dibacakan, Inggit sudah tidak ada di sana. Inggit memutuskan untuk bercerai dengan Soekarno pada tahun 1943 dan kembali ke Bandung karena menolak dimadu oleh Soekarno yang hendak menikahi Fatmawati.